Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pelarut. Jadi pelarut itu bisa, tadi kita sudah tahu ada larutan cair, ada larutan padatan, ada larutan gas. Jadi pelarut itu bisa cair, padat, atau gas. Yang melarutkan juga tadi benda padat, cair, atau gas untuk menghasilkan sebuah larutan. Nah, fungsi pelarut itu sangat banyak, yaitu melarutkan reaktan, reagen yang kita gunakan, kontrol suhu, kemudian mengendapkan atau bisa mengekstraksi. Ya, kita bisa memilih satu pelarut. Nah, kriteria pelarut itu harus inert terhadap kondisi reaksi, kemudian bisa melarutkan reaktan tadi. Jadi makanya kita harus pintar-pintar memilih pelarut yang akan kita gunakan. Kemudian memiliki titik didih yang tepat. Ya, jadi memiliki titik didih yang tepat. Kayak air itu kan titik didihnya 100 derajat Celcius. Kemudian misalnya etanol titik didihnya 76 ya, 76, 78 misalnya seperti itu. Jadi kita memilih range-nya titik didih yang tepat. Tuh. Kemudian mudah dihilangkan karena pelarut itu kan hanya untuk menghantarkan supaya saat terlarut kita mudah bereaksi atau bisa diekstraksi. Gitu ya. Bisa dihilangkan kalau sudah selesai reaksinya, bisa kita pisahkan atau dihilangkan dari hasil reaksi yang kita inginkan. Jadi misalnya tadi jawaban Alisa, air tadi bisa dihilangkan dengan proses penguapan sehingga kita mendapatkan kristal NaCl. Terus selanjutnya, nah jenis-jenis pelarut air. Jadi air itu adalah pelarut universal. Jadi air bisa melarutkan apa saja ya, pelarut yang ya tidak apa saja sih, tapi pelarut yang paling umum digunakan adalah air dan murah gitu ya. Untuk senyawa yang ionik atau yang polar. Jadi untuk melarutkan zat-zat terlarut yang polar, kita menggunakan air. Kemudian ada pelarut anorganik, asam-asam mineral. Misalnya seperti HCl, H2SO4, Aqua Regia. Ini kita sudah pelajari pada teknik laboratorium, yaitu metode destruksi. Ya, jadi asam-asam mineral yang melarutkan logam, misalnya destruksi. Atau garam, jadi natrium karbonat anhidrat, juga itu bisa sebagai pelarut. Misalnya seperti itu. Ya. Kemudian, nah, pelarut tadi pelarut yang anorganik. Pelarut anorganik itu polar. Sekarang pelarut organik. Nah, pelarut organik itu ada yang polar, ada yang semi polar, ada yang non polar. Kalau air harus yang polar, gitu ya. Nah, sifatnya itu memiliki biasanya ini titik didih yang rendah. Kemudian prinsipnya adalah like dissolve like. Jadi yang polar melarutkan yang polar, yang non polar melarutkan yang non polar gitu. Nah, jenis pelarut organik itu ada pelarut protik. Protik itu dari proton, polar. Jadi ada protonnya. Proton itu apa sih? Proton itu yang dimaksud adalah H+. Kenapa H+ itu disebut sebagai proton? Karena hidrogen kalau sudah kehilangan elektronnya, kan elektronnya cuma satu. Jadi atom hidrogen itu hanya terdiri dari satu elektron dan satu proton. Jadi kalau elektronnya sudah lepas menjadi H+, maka yang tinggal adalah protonnya, muatan positifnya. Sehingga disebut pelarut protik atau proton tadi, polar. Contohnya apa? Jadi misalnya alkohol, ROH, metanol, ya, itu alkohol juga, asam asetat. Kemudian ada pelarut aprotik, dipolar. Jadi A itu berarti tidak, protik tadi proton. Jadi pelarut yang tidak mengandung ion atom hidrogen, ya. Jadi contohnya misalnya etil ini aseton. Aseton jadi masuk dalam gugus fungsi keton atau etil asetat. Kalau etil asetat itu ester, ya. Saya bertanya lagi, organiknya sudah sampai di mana? Siapa yang mau ditanyakan? Siapa belum? Nurfaisa. Nurfaisa belum ya? Nurfaisa? Iya, Bu. Aseton
rumus gugus fungsinya apa? Aseton. Gugus R, fungsi aseton. R ROH. ROH itu alkohol. Aseton ya, Bu? Aseton itu masuk keluarga apa? Keluarganya, family-nya? Ini ester. Aseton, ton. Belakangnya sudah menunjukkan keluarga loh, marga loh. Kayak orang misalnya siapa? Nasution, berarti kan ketahuan dia berarti keluarga Keton, Bu. Keton bukan, Bu? keton. Iya betul. Kan ton di belakang aseton. Berarti keluarga dari keton. Jadi alkohol berarti etanol, metanol itu masuk. Sebenarnya gampang kita mengidentifikasi ya. Jadi namanya itu sudah menunjukkan nama family-nya, keluarganya. Metanol berarti alkohol, etanol berarti alkohol, aseton berarti keton. Asetaldehid berarti dari aldehid. Kan begitu ya. Nah, rumus fungsinya apa? R kayak kalau alkohol kan ROH. Kalau keton apa? Keton. Nurfaisa ini ya, Nurfaisa ya. Ya, Bu. Keton apa? Oh, RCOH. RCO. Hah? RCO. Apa? RCO, Bu. RCO. Ya benar. RCOR bukan, Bu? Iya. Siapa yang menjawab nih? Siapa tadi? Mas? Rizky, Bu, saya. Mas Rizky. RCOR. Ya. Jadi RC ini sudah ada sebenarnya tertulis di sini. Ini kan CH3 ini kan R. Double 2 kali berarti R-nya ada 2. RCOR. Jadi membentuk ada karbonil di tengah, kemudian R di kiri dan di kanan. Gitu ya. Itu adalah keton. Oke, itu contohnya. Kemudian pelarut non-polar. Kalau ini tadi masih polar, ada yang semi-polar. Nah, yang non-polar itu contohnya adalah benzen. Contohnya karbon tetraklorida, dietil ether. Berarti ini ether ya. Kalau sudah disebut ether berarti dia family-nya adalah ether, ROR. Jadi bedanya ether, ROR, kalau aseton atau keton tadi RCOR. Seperti itu. Ya, jangan sampai salah. Kan sudah belajar organiknya ya, dalam kimia analitik kita pakai semua itu. Nah, untuk gimana ya Bu, caranya saya bisa tahu ini non polar, ini polar dan sebagainya. Memang harus sering membaca dan mengamatin. Tapi ada kunci utamanya. Jadi kalau yang non polar itu biasanya kalau dia hanya terdiri dari karbon dan hidrogen, maka dia non polar. Jadi misalnya ini benzen C6H6 atau heksana. Heksana, siapa yang belum ditanya? Vivit mana Vivit? Vivit Nur. Ya, Bu. Heksana, apa rumus kimianya heksana? Kalau heksana C6H14. H14, CnH2n plus 2. Oke. Pip ya. Ya, jadi C6H14. Jadi heksana itu sebagai pelarut nonpolar. Kita mudah mendeteksinya sebagai nonpolar karena terdiri dari atom C dan H. Jadi kalau pelarutnya itu terdiri dari hanya atom C dan H itu sudah exactly ya, itu nonpolar. Nah, yang agak rumit itu kalau ada oksigen. Oksigen itu umumnya bersifat semi polar. Kenapa? Karena dia ada pasangan elektron bebas ya yang bisa bersifat elektronegativitas karena adanya pasangan elektron bebas tersebut gitu ya. Jadi misal seperti aseton tadi atau dietil asetat itu ada sifat semi polarnya. Kenapa? Karena ada atom oksigen. Bagaimana dengan karbon tetraklorida CCl4? CCl4
Cl itu kan juga mempunyai pasangan elektron bebas dan Cl juga klor itu bersifat elektronegativitas, dapat menarik elektron. Bahkan pasangan elektron bebasnya ada 3. Kenapa dia disebut nonpolar ya? Karena posisinya ya. Jadi struktur kimianya tetrahedral dalam CCl4 yang menyebabkan atom klor dalam CCl4 itu menjadi tidak bersifat elektronegativitas gitu ya. Jadi paling tidak ini sedikit bayangan untuk mengetahui mana pelarut yang polar atau non polar. Nanti ada daftarnya, daftar pelarut tersebut ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini sudah, ini aplikasinya misalnya kalau kita mau mengekstrak daun jeruk purut, maka di sini bisa digunakan N-heksana ya. Jadi karena yang kita mau ekstrak dari daun jeruk purut itu adalah senyawa-senyawa cenderung lebih banyak yang non polar gitu. Kita bisa menggunakan N-heksana. Bisa juga misalnya untuk minyak mawar itu kita menggunakan senyawa non polar karena komposisi minyak mawar itu lebih banyak yang non polar. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini?